Jadi tanggal 19 November kemarin Asus itu mengeluarkan ROG Phone 9 series ini. Ada dua macam teman-teman. Ada ROG Phone 9 dan juga ROG Phone 9 Pro. Ada kabar terbaru menyebutkan bahwasanya Apple ini menawarkan investasi 10 kali lipat dari yang kemarin. Karena yang 10 juta dolar atau 157 miliar rupiah itu sama Kemenperin itu masih belum ada tindak lanjut ya. Istilahnya kayak Kemenperin pemerintah Indonesia itu masih jual mahal gitu. Jadi Microsoft sudah punya Microsoft Surface, kemudian apa lagi? Apple punya MacBook-nya, kemudian ada brand-brand lain dia punya memiliki laptop sendiri, Xiaomi bahkan itu punya laptopnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, Google kayaknya nggak mau kalah, mereka dikabarkan akan mengeluarkan sebuah laptopnya sendiri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isokutek teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya, udah lama kita nggak update lagi informasi mengenai teknologi ini. Dan ya karena kemarin saya itu lagi sibuk banget, ribet dengan kerjaan. Jadi ya mohon maaf yang menunggu informasi terbaru seputar teknologi. Dan di video kali ini kita akan update lagi tipis-tipis mengenai informasi terbaru seputar teknologi ya. Jadi nanti kita akan bahas di video ini, kita akan bahas mengenai ROG Phone 9 series. Kita bahas cepet aja. Kemudian ada informasi mengenai iPhone 16 yang gak rilis di Indonesia, ada update terbarunya ini. Dan kemudian nanti terakhir kita akan membahas mengenai Google yang berencana dirumorkan itu akan membuat atau mengeluarkan sebuah laptop baru dari Google sendiri. Nah, seperti apa informasinya? Wis langsung kita nggak usah cah-cicuh, langsung masuk ke informasi pertama. Nah, di informasi pertama ini kita bahas apa nih? Mau bahas iPhone 16 dulu atau ROG Phone dulu nih? Kayaknya enak ROG Phone dulu ya, ROG Phone 9 ya. Jadi tanggal 19 November kemarin Asus itu mengeluarkan ROG Phone 9 series ini. Ada dua macam teman-teman. Ada ROG Phone 9 dan juga ROG Phone 9 Pro. Jadi kalian juga bisa lihat sendiri di websitenya ya, seperti ini ROG Phone 9 ya, dengan beberapa model beberapa pembaruan. Kalau dilihat sekilas untuk dari desainnya sebenarnya mirip dengan ROG Phone 8 sebelumnya. Cuman di ROG Phone 9 ini ada namanya Animometric apa ya? Sebentar. Mana dah? Nih, Anim Vision. Nah, jadi ada Anim Vision. Dan untuk di ROG Phone 9 itu 85 mini LED yang bisa kalian custom. Untuk ROG Phone 9 Pro itu lebih banyak, yaitu sebanyak 648 mini LED. Kan bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau tadi kan cuma di bawah sini aja nih yang ada di ROG 9 yang standar. Di bagian sini aja yang ada LED-nya, mini LED-nya. Sedangkan di ROG 9 Pro itu lebih besar, ada 648. Ini kalian bisa lihat ya. Itu dari segi desainnya. Kalau kita lihat secara spesifikasi, perbedaan yang paling mencolok antara ROG Phone 9 Pro dan 9 ada di bagian kamera ya. Jadi di bagian kameranya itu kalau di ROG Phone 9, nah ini langsung kita ambil dari GSM Arena. ROG Phone 9 yang kanan, sedangkan yang ROG Phone 9 Pro itu yang kiri ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk main kameranya itu 50 megapiksel sama persis. Kemudian di sini ada telefoto nih. Kalau yang 9 Pro, kalau yang 9 biasa itu cuman menggunakan macro lens. Jadi nggak ada telefotonya. Kemudian ada ultrawide juga sama 13 megapiksel ya. Jadi bedanya itu. Kemudian yang beda selanjutnya ada di konfigurasi storage dan juga konfigurasi dari RAM-nya. Kalau ROG 9 Pro itu ada yang varian sampai 1 TB dengan RAM 24 GB. Sedangkan yang versi ROG 9 yang standar paling gede itu cuman RAM-nya 16 GB dengan storage 512 GB. Begitu teman-teman. Yang lainnya gimana? Lainnya sama persis mulai dari layarnya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk layarnya sama persis ya. 6,78 inci. Kemudian resolusinya juga sama persis. Proteksinya juga sama persis. Jenisnya itu juga sama persis. Pokoknya untuk dari segi lainnya sama persis lah. SoC-nya seperti yang sudah disebutkan, yang udah kita bahas juga, yaitu dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
yang menggunakan arsitektur atau fabrikasi 3 nanometer. Nah, GPU-nya juga sama, Adreno 830 dan lain sebagainya. Pokoknya ROG 9 Pro dan ROG 9 yang standar itu sebenarnya yang membedakan kamera, terus adanya mini LED yang lebih banyak di bagian belakang. Kalau dari segi lainnya itu sama persis. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian itu bisa langsung kunjungi aja website dari ROG Phone 9 series ini. Dan untuk sekarang masih belum resmi rilis di Indonesia, kita tunggu mungkin tahun depan, awal tahun depan lah, atau akhir tahun nanti ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Yang penting ROG Phone 9 ini seperti yang disebutkan yang saya sebutkan kemarin di informasi sebelumnya kalau nggak salah, itu sudah mengantongi sertifikat TKDN dan hak edar. Jadi tinggal tunggu aja masuk ke Indonesia secara resmi. Nah, selanjutnya untuk informasi mengenai iPhone 16 series yang sampai saat ini masih belum rilis resmi di Indonesia. Ada kabar terbaru menyebutkan bahwasanya Apple itu menawarkan investasi tambahan lagi agar iPhone 16 ini bisa resmi di Indonesia. Ya, kemarin kalau kalian dengar berita ini dan kalian baca-baca atau melihat dari channel YouTube lain bahwasanya iPhone 16 ini kan iya memang masih belum resmi atau ilegal beredar di Indonesia dikarenakan masalah TKDN kan ya. Dan masalah ini terakhir itu ada tawaran dari Apple bahwasanya mereka akan investasi senilai 10 juta dolar atau 157 miliar untuk membuat atau membangun sebuah pabrik aksesoris dan perlengkapan untuk Apple, untuk produk-produk Apple. Nah, ada kabar terbaru menyebutkan bahwasanya Apple ini menawarkan investasi 10 kali lipat dari yang kemarin, karena yang 10 juta dolar atau 157 miliar rupiah itu sama Kemenperin itu masih belum ada tindak lanjut ya, istilahnya kayak Kemenperin pemerintah Indonesia itu masih jual mahal gitu. Nah, ternyata sekarang ada kabar bahwasanya Apple itu langsung menawarkan 10 kali lipat investasi ke Indonesia. Wah, gendeng guys, luar biasa. Kalian bisa lihat di sini pabrik 157 miliar ditolak Republik Indonesia. Sebenarnya nggak ada pernyataan resmi dari pemerintah kita 10 juta dolar yang pertama itu ditolak atau enggak, tapi dibiarkan aja sama Indonesia gitu. Nggak ada jawaban, nggak diiyakan dan nggak ditolak. Akhirnya ya ini Apple sodorkan 1,5 triliun demi iPhone 16 bisa resmi di Indonesia. Jadi kabarnya mereka menyebutkan bahwasannya ini berdasarkan dari kompas.com yang ambil dari Bloomberg, Apple kini dikabarkan akan meluncurkan dana senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,58 triliun guys, rupiah. Keren kalau kayak gini, yang akan diinvestasikan di Indonesia selama 2 tahun ke depan. Nah, ini nilai ini ya benar naik 10 kali lipat dibandingkan nilai sebelumnya, yaitu 10 juta dolar. Jadi menurut saya dengan pergerakan yang seperti ini bagus banget dong. Indonesia dapat untung. Kalau misalkan ini deal di 100 juta dolarnya ini, ya kita sebagai konsumen bisa langsung menikmati juga iPhone 16 secara resmi ya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih untuk strategi pemerintahan Indonesia yang membiarkan 10 juta dolar pertama atau 157 miliar itu dibiarkan nggak digubris. Nah, sekarang ada kabar bahwasanya Apple akan menaikkan 10 kali lipat. Nah, menurut kalian ini strategi yang ciamik dari pemerintahan Indonesia atau gimana? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya kita beralih nih dari smartphone tadi udah, sekarang kita masuk ke perlaptopan. Jadi Google itu dikabarkan akan membuat sebuah laptop sendiri guys. Jadi Microsoft sudah punya Microsoft Surface, kemudian apalagi Apple punya MacBooknya, kemudian ada brand-brand lain dia memiliki laptop sendiri, Xiaomi bahkan itu punya laptopnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, Google kayaknya nggak mau kalah, mereka dikabarkan akan mengeluarkan sebuah laptopnya sendiri. Nah, sebenarnya Google ini punya laptop sendiri nih yang namanya Chromebook Pixel. Nah, Chromebook Pixel ini itu ada atau rilis di tahun 2013 dan discontinue di tahun 2017 guys.
Dan setelah itu ya tidak ada produk-produk laptop dari Google itu sendiri. Nah, sekarang dikabarkan bahwasannya Google ini akan membuat sebuah laptop yang bernama Google Pixel Laptop. Wah, menarik ini guys. Informasi ini langsung dari GSM Arena lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi namanya nanti akan menggunakan nama Google Pixel Laptop. Nah, ini Google Pixel Laptop yang memiliki codename itu Snowy. Ya, Snowy berarti putih-putih ya. Kemungkinan akan seperti itu. Nah, bahkan dituliskan di sini bahwasanya karyawan dari Google itu sudah membandingkan Google Pixel Laptop ini dengan beberapa produk laptop lainnya seperti MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface, Samsung Galaxy Chromebook dan lain sebagainya. Jadi kayaknya dari sini kalau misalkan dari comparean yang ada di sini, Google Pixel Laptop ini nantinya akan menjadi sebuah segmentasinya itu akan dijual di pasar premium. Jadi ya harganya kalian ya begitulah, kalau udah nyebut premium laptop ya wis harganya luar biasa akan lebih mahal dibandingkan dengan laptop-laptop yang entry level atau mid range dan lain sebagainya ya. Yang jadi pertanyaan adalah pakai OS apa atau pakai operating system apa? Apakah menggunakan Windows atau menggunakan Chrome OS? Nah, ini menarik nih karena ini berhubungan dengan informasi yang selanjutnya yang masih terkait dengan Google. Dikabarkan bahwasanya Google Pixel Laptop ini akan menggunakan Chrome OS. Tapi ada informasi terbaru menyebutkan bahwasanya Chrome OS ini akan di-merger dengan Android. Ini informasinya kalian bisa baca sendiri. Google is allegedly merging Chrome OS into Android, guys. Jadi nanti kedepannya ini tapi masih rumor ya, tapi kayaknya udah akan segera dilaksanakan karena melihat pengembangan dari Chrome OS sebenarnya ya hampir mirip dengan Android ya. Ya menu-menunya kalian bisa lihat di situ mirip Android yang ditaruh di laptop. Kenapa itu nggak dijadikan nama Android aja tapi untuk laptop? Udah sesimpel itu, nggak ada nama Chrome OS lagi. Ya menurut saya ini sebuah penyimpelan lagi atau penyederhanaan untuk operating system yang dimiliki oleh Google itu sendiri. Dan ini menarik karena nanti kedepannya mungkin untuk device-device seperti Pixel Laptop tadi itu, Google Pixel Laptop tadi itu dia nggak menggunakan Chrome OS lagi, tapi dia menggunakan langsung Android di situ. Jadi itu aja untuk episode kali ini teman-teman. Gimana menurut kalian mengenai 3 informasi ini? Ada yang pertama dari ROG Phone 9 series, kemudian ada mengenai iPhone 16 dan ada juga kabar mengenai Google yang mengeluarkan Google Pixel Laptopnya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar gimana mengenai 3 informasi tersebut. Nah, kita diskusi di bawah. Oke, terima kasih semuanya udah menonton video sampai detik ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan bisa tetap konsisten buat video-video kayak gini ya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi dan saya Mirza Zulfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.